Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry dari kelas 10 AKL 2. Saya ingin membacakan jawaban dari soal yang diberikan oleh guru saya, yaitu tugas simulasi komunikasi digital. Soal pertama yaitu soalnya adalah buatlah rangkuman resume dengan judul materi sebagai berikut. Yang pertama, tata suara, screen recording, pasca produksi video, konsep animasi 3D dan pemanfaatan perangkat lunak animasi 3D, menganimasikan model. Jawabannya adalah yang pertama, yaitu tata suara. Tata suara adalah bagian penting dari sebuah produk video untuk melengkapi sebuah penjelasan sebuah cerita. Dalam membuat presentasi video, ada kalanya selain menggunakan suara presenter sendiri juga menggunakan suara orang lain dalam membacakan narasi dari video yang ditampilkan. Voice over adalah narasi tambahan yang berupa suara manusia yang membacakan sebuah cerita atau narasi yang berkaitan dengan video yang dibuat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perekaman suara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan peralatan perekaman suara dalam kondisi baik atau tidak rusak yang dapat menghasilkan gangguan suara atau noise. Yang kedua, pastikan indikator level audio pada kamera bekerja. Yang ketiga, jangan melakukan aktivitas yang tidak perlu dapat menyebabkan suara hingga mengganggu proses perekaman. Oke. Untuk yang soal kedua yaitu screen recording. Screen recording itu selain menggunakan kamera, gambar bergerak dapat juga direkam dengan merekam layar atau screen recording. Screen recording sendiri adalah merekam tampilan yang tampak di layar atau piranti keluaran visual lainnya. Biasanya, ini adalah suatu gambar digital yang dilengkapi oleh aplikasi perekam layar yang dijalankan pada komputer. Walaupun dapat pula dihasilkan oleh kamera atau piranti yang dapat menangkap keluaran video dari komputer. Screencast-O-Matic adalah sebuah aplikasi berbasis Java yang digunakan untuk membuat screencast pada sistem operasi Windows, Mac, dan Linux. Screencast-O-Matic memberikan layanan software gratis yang memungkinkan pengguna untuk merekam semua tampilan dan gerakan pada layar monitor, baik gerakan kursor dan klik indikator. Mudah untuk digunakan, dapat menambahkan keterangan atau komentar dengan mudah. Untuk memulai proses perekaman layar, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik tombol record, kemudian tunggu sampai tulisannya di layar bertuliskan go. Khawatir bila gambar dari webcam tidak muncul dalam layar karena secara sistem gambar dari webcam akan disembunyikan. Mulailah melakukan aktivitas di komputer yang ingin direkam. Apabila terdapat suatu hal yang kurang sesuai dengan keinginan, dapat menghentikan sementara proses rekaman dengan menekan tombol pause. Tekan tombol restart untuk mengulangi perekaman layar jika dianggap belum sesuai. Yang keempat, setelah proses rekaman selesai, pilih tombol done, kemudian akan dihadapkan ke menu penyimpanan file seperti gambar berikut. Yang kelima, untuk melihat hasil rekaman, tekan tombol play yang berada di pojok kiri bawah. Jika dirasa sudah cukup, simpan file sesuai pilihan yang disediakan, yaitu publish to Screencast-O-Matic, yang biasanya artinya menyimpan file pada web Screencast-O-Matic. Hasilnya dapat dilihat oleh masyarakat umum bila komputer terhubung dengan internet. Yang kedua, publish to YouTube HD, yaitu menyimpan file pada server web YouTube. Hasil rekaman dapat dilihat atau ditonton oleh pengguna YouTube.
Yang ketiga, publish to video file, menyimpan pada media penyimpanan lokal seperti hard disk atau flash disk. C. Pasca produksi. Kegiatan pasca produksi pada dasarnya adalah kegiatan menyunting atau editing. Video merupakan proses menyusun dan menata hasil rekaman gambar menjadi satu keutuhan berdasarkan naskah. Capturing atau importing, proses memindahkan hasil rekaman gambar dari kamera ke perangkat editing dapat dilakukan dengan cara capturing atau importing. Capturing dilakukan bila hasil rekaman tidak berupa file video, sedangkan importing dilakukan bila hasil rekaman berupa file video yang dapat dibaca oleh perangkat editing. Terus pemotongan dan pemaduan gambar. Proses memotong hasil rekaman gambar untuk mendapatkan hasil potongan video yang lebih baik. Pengaturan transisi. Transisi merupakan bentuk perpindahan antar potongan gambar untuk menjaga kontinuitas gambar, membentuk suasana. Pembeda waktu dan tempat. Jenis-jenis transisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, cut atau cut to, yang kedua dissolve, yang ketiga wipe, yang keempat fade atau fading. Pemaduan suara. Pemaduan suara adalah proses memadukan suara latar ke dalam track audio dengan gambar yang sudah tersusun. Rendering atau proses akhir penyatuan hasil editing menjadi satu kesatuan video yang utuh. Selanjutnya, D. Konsep animasi 3D dan pemanfaatan perangkat lunak animasi 3D. Simulasi visual yang digunakan pada SIMDIC dalam bentuk video animasi 3D yang merupakan upaya mewujudkan gagasan secara visual atau memvisualkan gagasan guna memecahkan suatu masalah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Proses ini menjadi penting ketika gagasan tersebut belum pernah terwujud sehingga tidak dapat dilakukan pengambilan gambar dengan video. Sebagai contoh, pengembangan permukiman menjual rumah atau apartemen hanya dalam bentuk gambar atau animasi. Rumah atau apartemen itu sendiri belum terwujud, belum ada atau belum dibangun. Kemampuan pengembangan pemukiman tersebut memvisualkan materi informasi telah menjadi sarana komunikasi yang lebih mudah tersampaikan dan dicerna. Termasuk yang ke E, yaitu menganimasikan model. Terdapat beberapa teknik dalam memberikan animasi pada model, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamera angel. Kamera angel adalah sudut pengambilan gambar suatu objek. Dengan sudut tertentu kita bisa menghasilkan suatu shoot yang menarik. Dengan perspektif yang unik akan menciptakan kesan tertentu pada objek yang ditayangkan. Kamera angel menentukan wilayah dan titik pandang yang direkam oleh kamera. Angel kamera. Jenis kamera angel yaitu angel kamera objektif. Kamera ini melakukan pengambilan gambar mewakili pandangan penonton. Penonton menyaksikan peristiwa yang dilihatnya melalui mata pengamat yang tersembunyi diwakili oleh kamera. Angel kamera ini tidak mewakili pandangan siapapun dalam film kecuali pandangan penonton atau netral. Sebagian besar tayangan disajikan dari angel kamera yang objektif. Angel kamera subjektif. Kamera subjektif merekam dari titik pandang seseorang. Penonton ikut berpartisipasi dalam peristiwa yang disaksikannya sebagai pengalaman pribadinya. Penonton dilibatkan dalam tayangan, yaitu ketika presenter memandang ke lensa, terasa penonton diajak berinteraksi dengan presenter. Angel kamera point of view, yaitu angel ini merekam objek dari titik pandang pemain tertentu. Point of view adalah objektif angel. Yang ketiga, ukuran objek. Ukuran objek dapat ditentukan berdasarkan yang pertama, perbandingan ukuran objek terhadap luas area frame. Yang kedua, penggunaan lensa kamera dengan focal length tertentu akan menciptakan ukuran objek yang berbeda. Yang ketiga, jarak antara kamera dengan objek. Semakin jauh jarak objek dengan kamera, objek akan tampak semakin kecil. Sebaliknya, semakin dekat objek dengan kamera akan menjadikan objek tampak semakin besar. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan,
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.